Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, bersama saya Mukhlis Dandros dalam Kultum Kuliah 7 menit lebih kurang. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat pada kesempatan ini. Seluruh aktivitas yang dilakukan semoga diberikan kemudahan dari Allah SWT. Allah juga memberikan rezeki pada kita semuanya dari tempat yang tidak terduga, tentunya rezeki yang halal, rezeki yang berkah untuk kehidupan diri kita pribadi dan keluarga kita serta kepentingan dakwah Islam. Tema kultum pada kesempatan ini yaitu ikhlas merupakan syarat diterimanya ibadah. Kalimat ikhlas sering kita dengarkan dari masyarakat, apalagi berkaitan dengan agama. Jadi kalau seorang guru agama dituntut untuk ikhlas, guru ngaji dituntut untuk ikhlas, sementara yang lain tidak dituntut untuk ikhlas. Sebenarnya seluruh aktivitas yang kita lakukan itu bernilai ibadah dan harus dilaksanakan dengan ikhlas. Niatnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kamu diperintahkan untuk melaksanakan aktivitas ibadah, aktivitas keagamaan kecuali dengan memurnikan ketaatan. Mukhlis, jadi orang yang ikhlas. Ikhlas itu merupakan syarat pertama untuk diterimanya ibadah. Makna ikhlas itu adalah kholaso, kosong dari motivasi apapun juga. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan itu motivasinya lain, kecuali motivasi mencari ridha Allah SWT, kecuali motivasi karena Allah SWT. Tapi kalau motivasi lain kita beribadah, maka itu sia-sia. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 264, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal azza. Janganlah kamu batalkan sedekah-sedekahmu itu, infakmu itu, sehingga hilang pahalanya dengan menyebut-nyebut dan menyakiti orang yang diberi, yaitu si penerima. Jadi dengan menyebut-nyebut kemudian menyakiti, itu akan menghilangkan ibadah yang kita lakukan. Pahalanya tidak ada lagi. Jadi motivasi ibadah itu memang karena Allah, bukan mengharapkan sebutan orang, panggilan orang, tepukan orang. Tapi semata-mata semua itu untuk Allah SWT. Dikabarkan dalam peristiwa hijrah, ketika Rasulullah SAW para sahabat hijrah, maka ada beberapa orang yang pergi hijrah itu motivasinya ingin menikahi seorang wanita. Maka sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana ini kondisinya? Orang yang hijrah bukan karena mencari ridha Allah, tapi karena ingin menikah di Madinah. Kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan memperoleh pahala dari Allah SWT. Barang siapa yang berhijrah karena kepentingan dunia, karena ingin menikah dengan manusia, menikah dengan kekasihnya di Madinah, maka dia akan memperoleh itu, tapi tidak ada pahala yang dia terima. Ikhlas ini sangat penting sekali. Bahkan dalam sebuah hadis digambarkan oleh Rasulullah yang terjadi di zaman Bani Israel. Ada seorang pelacur yang ketika itu dia sedang berjalan-jalan di tengah padang pasir, kemudian dia melihat seekor anjing yang kehausan. Kemudian dia sauk air dengan sepatunya dan diberikan minum kepada anjing itu. Lalu anjing itu berlalu.
itu dia berikan dengan ikhlas. Kemudian dia menyadari bahwasanya yang dia lakukan itu adalah benar, ya, yang dia lakukan itu adalah ikhlas, tapi kenapa masih berbuat dosa dan maksiat, sehingga dia bertobat kepada Allah SWT dari segala dosa maksiat yang dilakukan. Dan Rasul mengatakan wanita ini masuk surga. Jadi wanita pelacur masuk surga karena dia telah bertobat kepada Allah SWT. Jadi intinya adalah tobat tadi. Kemudian dia menyadari kesalahannya, lalu dia dekat kepada Allah SWT. Nah, aktivitas yang awal adalah dia memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan. Nih. Atau kisah orang yang telah membunuh 99 orang. Ketika dia datang kepada seorang rahib, dia ingin bertobat, maka sang rahib mengatakan, taubat Anda tidak diterima Allah karena terlalu banyak dosa yang Anda lakukan. Maka dengan kesal dia bunuh rahib itu, sehingga menjadi 100 orang genap yang dia bunuh. Tapi dia ingin bertobat kepada Allah, ikhlas dia. Semua dosa yang dilakukan itu dia ingin bertobat dengan ikhlas kepada Allah. Dan dia bertemu dengan seorang ulama, dia menanyakan, kira-kira Allah akan menerima nggak dosanya, taubat dari dosa ini? Maka ulama itu mengatakan, berapapun dosa yang dilakukan manusia, sebesar buih sekalipun, tapi ketika bertobat kepada Allah, ikhlas kepada Allah SWT, maka diterima taubatnya dan diampuni dosa dan dia akan masuk surga. Maka laki ini akhirnya dia bertobat dan dia ikhlas, maka Rasul menyatakan orang ini akan masuk surga. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, bahwasanya ikhlas itu memang sulit sekali, tapi bukan berarti ibadah yang nampak itu dapat dikatakan tidak ikhlas. Ada orang beribadah nampak yang dilakukan itu, dia memberi zakat, infak, sedekah nampak, tapi dia tetap ikhlas. Memang disunnahkan bahwasanya ibadah itu ketika diberikan infak oleh tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Tapi maksudnya adalah tetap ikhlas walaupun diketahui oleh orang lain. Ketika Rasulullah SAW saat akan jihad, Rasul mengumumkan dana yang digunakan untuk perang besok. Maka ketika itu Abu Bakar menyatakan, ya Rasul, aku serahkan seluruh hartaku untuk jihad besok. Lalu Umar mengatakan, ya Rasul, aku serahkan untuk jihad besok separuh dari hartaku. Jadi walaupun infak itu disebutkan, amal itu disebutkan, yang penting hati dijaga, tetap ikhlas dalam pengamalan. Saudara sekalian, kata Imam Al-Ghazali, orang itu bisa ikhlas ketika dia beribadah ada orang dan tetap beribadah walaupun tidak ada orang. Kata Imam Al-Ghazali pula, orang itu bisa ikhlas, dia akan tetap beribadah dipuji orang dan dia tetap akan beribadah walaupun dicaci maki orang. Artinya pujian tidak membuat dia melambung dan juga cacian tidak membuat dia terpuruk. Mudah-mudahan kita mampu untuk ikhlas dalam seluruh amal kita, karena ikhlas inilah puncak amal itu diterima oleh Allah SWT. Karena kalau anda kata ibadah yang dilakukan tidak ikhlas, maka hapus semuanya. Kita beranggapan ibadah kita banyak, ketika berada di akhirat tak ada lagi, karena habis. Dan kita beribadah bukan karena Allah, tapi karena manusia, karena yang lain. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.